Dalam keadaan yang demikian, masing-masing pihak tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, termasuk memberi kebebasan untuk si anak bertemu atau berkunjung ke tempat orang tuanya dimanapun orang tuanya berada. Mengenai siapa yang ditaruh di bawah perwalian, Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan menentukan pada ayat 1 bahwa anak yang belum mempunyai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya, Pasal 50 ayat 2 menentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Wali berkewajiban mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Pasal 51 ayat 3, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu pada pasal 51 ayat 4. Wali bertanggung jawab harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian pasal 51 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan pasal 51 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Seorang wali berkewajiban mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga harta benda anak tersebut. Pengurusan itu harus dilakukan sama seperti mengurus anak sendiri demi kepentingan si anak yang berbeda di bawah kekuasaannya itu. Dalam melakukan pengurusan harus memperhatikan segala kebutuhan si anak, harus menghormati agama, kepercayaan dari anak yang berada di bawah kekuasaannya itu. Wali bertanggung jawab kepada segala perbuatan dalam menjalankan tugas perwaliannya. Jika wali bersalah dalam melakukan kewajibannya, ia dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Apabila wali bersalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada anak yang berada di bawah perwaliannya, ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum memulai perwalian, wali berkewajiban membuat daftar harta kekayaan si anak. Dan selama menjalankan perwalian itu, setiap peristiwa yang menyangkut harta benda si anak tersebut harus dicatat. Perubahan yang berupa penambahan maupun pengurangan harta kekayaan itu harus dicatat, dan pencatatan ini sebagai bahan bukti pertanggungjawaban di kemudian hari, yaitu pada saat berakhirnya perwaliannya. Bila mana kerugian timbul, wali dapat dituntut oleh anak yang berada di bawah perwaliannya itu dan atau keluarga dari si anak. Wali tidak dibenarkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak berada di bawah perwaliannya jika si anak belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengendakinya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini bertujuan melindungi harta benda si anak yang berada di bawah kekuasaan seorang wali dari kemungkinan perbuatan wali yang merugikan si anak. Apabila perbuatan seperti itu dilakukannya, ia dapat dituntut karena perbuatan itu karena merupakan suatu kesalahan. Namun demikian tidak berarti bahwa wali tidak boleh memindahkan atau menggadaikan harta anak yang di bawah perwaliannya. Hal tersebut masih dimungkinkan dalam hal kepentingan si anak menghendaki dengan terlebih dahulu melakukan permohonan kepada hakim. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan belajar 2, adopsi atau pengangkatan anak. A. Adopsi atau pengangkatan anak. 1. Dasar adopsi dan pengertian pengangkatan anak pada umumnya. Kebahagiaan dalam perkawinan antara lain adalah dengan kelahiran anak yang menjadi buah perkawinan sepasang suami istri yang juga dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, sementara kehidupan perkawinan mereka membutuhkan keceriaan yang diharapkan datang dari celotehan anak-anak yang akan mewarnai kehidupan pasangan tersebut.
Ancaman akan adanya perceraian maupun poligami kemungkinan akan berlanda pasangan suami istri yang dalam kehidupan perkawinannya belum atau bahkan tidak ada keturunan. Solusi yang kemudian menjadi pilihan pasangan suami istri tersebut adalah melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Dalam KUHP Perdata tidak diatur pasal-pasal tentang pengangkatan anak tersebut. KUH Perdata hanya mengatur tentang anak sah dan anak di luar kawin yang merupakan keturunan yang sah dan tidak sah. Dalam peraturan perundang-undangan yang lalu sebelum KUH Perdata berlaku dikenal Stenblatt 1917 nomor 129 yang mengatur pengangkatan anak bagi golongan Timur Asia Tionghoa. Dalam tradisi golongan Tionghoa, lembaga pengangkatan anak atau adopsi dibutuhkan untuk melanjutkan nama keluarga, sehingga aturannya yang dapat mengangkat anak hanya laki-laki atau suami, dan yang dapat diangkat sebagai anaknya juga hanya anak laki-laki saja. Pengaturan lainnya adalah jarak antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat harus lebih dari 18 tahun. 2. Syarat-syarat adopsi. Menurut ketentuan pasal 8 Stenblatt 1917 nomor 129 adalah sebagai berikut. A. Harus dibuat dalam akta notaris. B. Harus dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Jika anak diadopsi sudah berusia 15 tahun, harus dimintakan persetujuannya. D. Jika yang melakukan adopsi seorang janda, maka harus ada persetujuan ayah dari suaminya yang telah meninggal. E. Jika tidak ada mereka yang harus dimintakan izin, maka izin dapat diperoleh melalui pengadilan. Yang ketiga, akibat hukum adopsi. A. Anak yang diadopsi harus memakai nama keluarga yang mengadopsi. B. Anak yang diadopsi oleh pasangan suami istri memperoleh status sebagai anak yang sah. C. Dengan adopsi maka hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang yang diadopsi dengan orang tuanya dan keluarga sedarah terputus, kecuali 1. Perderajatan dalam hubungan keluarga sedara sebagai larangan untuk kawin. 2. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan kepada hubungan sedara. 3. Kompensasi ongkos perkara. 4. Pembuktian dengan saksi dalam hal saksi anggota keluarga. B. Adopsi setelah kemerdekaan Indonesia. 1. Pengertian adopsi. Dalam kemerdekaan tidak semua orang tua mampu mewujudkan kesejahteraan anak, karena memang dalam kenyataan banyak anak-anak yang terlantar rohani maupun rohani juga sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya lembaga adopsi atau pengangkatan anak yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1998 tentang pengangkatan anak yang dirumuskan pengertian adopsi atau pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga atau orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negara tanpa mempersoalkan apakah pengangkatan anak tersebut mempunyai akibat hukum yang penuh, sempurna atau akibat hukum yang terbatas. 2. Sifat adopsi. Sifat perbuatan adopsi yaitu perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan antara pihak-pihak semata. Perbuatan hukum mengangkat anak tersebut harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah pengalihan kekuasaan anak dari orang tua yang sah kepada orang lain dengan tujuan kepentingan anak yang berupa pemberian kesejahteraan bagi anak tersebut. Yang ketiga adalah pengaturan adopsi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Terus ada B, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2000. Yang C, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 mengenai pengangkatan anak. D, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 79.
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983, F. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1989, dan J. Keputusan Menteri Sosial nomor 41 tahun 1984. Yang keempat adalah syarat pengangkatan anak. A. Harus ada izin Menteri Sosial. B. Harus ada laporan sosial yang memuat tentang 1. Keterangan calon orang tua angkat, orang tua kandung dan calon anak angkat. 2. Keterangan pelaksanaan pengasuhan anak. C. Syarat-syarat calon orang tua angkat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah WNI. A. Status perkawinannya minimal 5 tahun, umur minimal 30 tahun maksimal 40 tahun, tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai 1 anak, berkelakuan baik, mampu di bidang ekonomi, sehat jasmani, membuat pernyataan tertulis tentang tujuan pengangkatan anak yaitu kesejahteraan, ada laporan sosial. Yang kedua adalah WNA, berlaku semua syarat bagi orang tua WNI. Usia anak diangkat maksimal 5 tahun. Lalu yang kelima adalah izin pengangkatan anak. Anak yang diasuh oleh organisasi sosial akan diangkat oleh WNI maupun WNA harus mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka harus dicantumkan alasan-alasan penolakannya. Yang keenam, prosedur pengangkatan anak. A. Surat permohonan izin untuk pengangkatan anak ditunjukkan kepada Departemen Sosial. Permohonan tersebut adalah surat resmi yang ditunjukkan oleh orang tua angkat yang ditandatanganinya sendiri di atas materai secukupnya. B. Orang tua angkat harus berdomisili di Indonesia. Apabila permohonan izin dari Departemen Sosial dikabulkan, yang dibuktikan dengan surat izin resmi, maka permohonan pengangkatan anak tersebut kemudian diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan hukum yang berlaku. C. Pembinaan dan pengawasan adalah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat instansi yang berwenang, dalam hal ini pejabat Departemen Sosial. Ketujuh, adanya larangan pengangkatan anak, yaitu WNA, dilarang mengangkat WNI yang berada dalam asuhan orang tua wali atau wali. Lalu ada WNI dilarang mengangkat anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali WNA. Yang kedelapan, jenis-jenis pengangkatan anak. Yang pertama ada pengangkatan anak sesuai atau adopsi plena, adalah pengangkatan anak yang bertujuan untuk memutuskan hubungan hukum dengan orang tua biologis. B. Pengangkatan anak sederhana, adopsi minus plena, adalah pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua biologis sehingga anak tersebut masih tetap berhak mewaris dari orang tua biologisnya. Lalu ada pengangkatan anak secara langsung, private adoptions, adalah pengangkatan anak yang langsung dari orang tua biologis kepada orang tua angkat. Lalu pengangkatan anak anumerta, postum adoptions, adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam proses pengangkatan anak salah satu pihak meninggal. Pihak yang ditinggalkan tetap melanjutkan proses pengangkatan anak tersebut. Kesembilan, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengangkatan anak itu, yaitu A. Untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau penyelenggaraan pelanggaran pengangkatan anak. C. Memantau pelaksanaan pengangkatan anak. Masyarakat pun diharapkan mempunyai peranan dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkatan anak yang berada di dalam lingkungannya. Lalu kita masuk ke modul 6, yaitu hukum benda. Dalam hukum benda perdata, benda adalah objek hukum atau yang dikenai hak dan kewajiban. Berbeda dengan pengertian benda dalam ilmu alam, ketika benda dibedakan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan, maka dalam ilmu hukum tidaklah sedemikian. Benda dalam pengertian ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dijadikan objek hak milik. Dengan demikian, pengertian benda menurut ilmu hukum sangat luas, meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda bergerak dan tidak bergerak. Dari pengertian benda tersebut, maka menurut ilmu hukum yang terpenting adalah perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak yang akan mempengaruhi adanya hak bezit atau kedudukan berkuasa atas benda, cara penyerahan benda yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik, daluarsa atas benda yang dapat menimbulkan adanya hak atau kehilangan
hak dan jenis jaminan yang sesuai terhadap benda yang dijadikan jaminan, hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda melahirkan hak-hak kebendaan. Adapun hak kebendaan tersebut dapat dibedakan antara hak-hak yang memberikan kenikmatan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain, serta hak jaminan atas benda seperti kedai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Sebelum membahas hak jaminan yang akan dibahas pada modul selanjutnya, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian benda, macam-macam benda, asas dan ciri hak kebendaan, serta fungsi hak kebendaan yang dibahas dalam modul ini. Mengenai hukum benda juga penting untuk dipahami bahwa setelah diundangnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka mengenai hak-hak atas tanah beserta jaminan atas tanah sudah tidak berlaku lagi pengaturan yang terdapat dalam KUH Perdata. Namun demikian, di luar hak-hak atas tanah dan jaminan atas tanah masih dapat diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata. Kegiatan belajar 1, pengertian benda, hukum benda, dan hak kebendaan. A. Pengertian benda. Pengertian benda yang paling luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Di sini benda sebagai objek sementara. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat dilihat. Benda dapat pula diartikan sebagai kekayaan. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Di sini berarti bahwa benda dalam arti zat. Berdasarkan definisi tersebut, maka benda tersebut dapat berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak terwujud dalam arti hak. Ada beberapa perbedaan benda dilihat dari jenisnya, yaitu benda 1. Berwujud, benda tak berwujud. 2. Yang habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai. 3. Yang sudah ada dan benda yang baru akan ada kemudian. 4. Yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. 5. Yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 6. Yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. 7. Yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. 8. Bergerak dan benda tak bergerak. Perbedaan benda yang terpenting secara yuridis adalah perbedaan benda yang bergerak dan benda tak bergerak. Kriteria pembendaan benda menurut ilmu hukum adalah sebagai berikut. 1. Benda bergerak karena sifatnya, maksudnya adalah apabila benda dapat dipindahkan, misalnya meja, mobil, komputer, dan lain-lain. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang Pasal 511 KUH Perdata menyebutkan benda-benda tak berwujud yang menurut ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai benda bergerak, misal saham, obligasi, cek, dan lain-lain. Benda tak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang bergabung dengan tanah, baik karena perbuatan manusia maupun perbuatan alam, dari pasal 506 KUH Perdata. 2. Benda bergerak karena tujuan pemakaian. Menurut pasal 507 KUH Perdata, yang termasuk benda bergerak karena tujuan pemakaian adalah mesin-mesin pabrik yang menyatu atau melekat dengan tanah karena tujuan pemakaiannya. Pasal 507 KUH Perdata, benda bergerak. Yang ketiga, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, benda tersebut dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena wajib didaftar sebagai benda tetap atau tidak bergerak. Ketentuan tentang kewajiban melakukan pendaftaran dan mendapatkan bendera kebangsaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008. 4 arti penting perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama yaitu kedudukan berkuasa atau bezit. Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik hal ini, berbeda dengan mereka yang menguasai benda tetap atau benda tidak bergerak. Mereka yang menguasai benda tidak bergerak tidak dapat dianggap sebagai pemilik karena mereka harus memiliki bukti-bukti secara yuridis seperti sertifikat. Dengan demikian, ketentuan bezit tidak berlaku bagi yang memiliki
benda yang tidak bergerak. Lalu yang kedua adalah penyerahan atau leveraging. Pasal 612 KUH Perdata menentukan penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata, fact ledge levering. Dengan penyerahan secara nyata terhadap maka hak milik telah beralih secara hukum. Berbeda dengan penyerahan benda tetap harus dilakukan melalui pendaftaran dan pembukaan dalam registrasi umum pada pasal 616 sampai 620 KUH Perdata. Khusus untuk benda berupa tanah dan bangunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menganut konsep hukum adat. Peralihan haknya harus dibuat di hadapan pejabat membuat hak akta tanah (PPAT)